Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muhammad Amin dari Jakarta. Salam rindu buat AA. Udah lama nggak nongol. Segalanya ada waktunya, Pak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar pemaparan AA tentang penyakit hati, saya jadi merasa khawatir nih. Seakan-akan perasaan kita dibuka semua. Apalagi AA pernah bilang dulu, kalau penyakit hati ini bukan hanya di dunia kita rasakan, tapi sampai ikut ke akhirat. Oleh karena itu saya ada sedikit ingin bertanya. Seberapa jauh sih pengaruh penyakit hati ini mempengaruhi puasa yang kita lakukan sekarang ini? Atau justru puasa yang kita lakukan sekarang ini bisa sekaligus menjadi obat buat penyakit hati kita? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang penyakit hati dengan penyakit lahir beda, Pak. Dan kita lebih takut oleh penyakit lahir daripada penyakit hati. Penyakit lahir, Pak, diobati juga lama-lama mati kita, ya kan? Memangnya yang sembuh tidak mati-mati. Tapi kalau udah mati, udah selesai itu sakitnya untuk lahir. Tapi kalau penyakit hati, mati itu awal, Pak. Awal azab kubur, awal azab nanti di akhirat, na'udzubillahi min dzalik. Jadi harusnya kita lebih mati-matian untuk menjaga kebersihan hati. Nah, kita lebih sibuk membersihkan baju, membersihkan WC, membersihkan rumah, daripada mati-matian membersihkan hati. Benar? Boleh saya menceritakan ilmu yang saya dengar? Ada seorang syekh bertamu ke Darut Tauhid. Lalu beliau kedatangan tamu cerita. Syekh, ada orang yang itu tuh, saya mau silaturahmi, boleh? Boleh. Itu ada orang yang di depan saya ngomong baik, ternyata di belakang ngomong jelek. Saudara, kesini mau silaturahmi atau ngomongin orang? Oh, saya ngomong demi kebaikan saya sendiri. Tidak. Apapun yang dikatakan beliau itu urusan beliau dengan Allah. Urusan saya adalah menjaga hati saya. Kalau saya dengar perkataan saudara, hati saya jadi tidak suka. Hati saya jadi jengkel. Besok saya tidak bisa senyum, tidak bisa menyapa dengan tulus. Saya jadi rusak gara-gara dengar omongan saudara. Kalau saudara mau silaturahmi silakan, kalau saudara ngomongin orang tidak. Beginilah seorang ulama. Tidak mau menodai hatinya. Kalau kita gimana? Kita panggil, sini. Dia ngomong apa? Enggak nyangka tuh udah nyangka. Jadi Pak, cocok tidak nih dengan pertanyaannya? Cocok-cocokan saja. Artinya memang kita harus sangat serius Pak menjaga hati ini. Ya, kita takut baju terkotori. Harusnya lebih takut hati terkotori. Dan kotor hati yang terbesar adalah syirik. Ramadan ini kalau niatnya ingin dilihat orang, dipuji orang, nggak masuk Pak Ramadan. Harus hilang itu penilaian orang. Tadarus bukan dinilai orang, puasa. Ini tiap mau buka berat, nggak ngurang-ngurangin. Berarti campur niatnya. Campur ingin kurus, ya kan? Itikaf kenapa? Habis kontrakan mahal, campur berarti. Jadi, baik, lillahi ta'ala. Silakan. Oke, kita memberikan kesempatan kepada penelpon yang sudah masuk barangkali. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, Ibu dari mana? Aduh, mungkin kurang jelas ya. Baik, ditutup dulu. Halo. TV-nya dikecilkan. Ya. Oh, silakan Ibu. Assalamualaikum. Agak dulu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, sebutkan namanya, dari mana dan pertanyaannya apa? Ini dari Tiara dari Palembang. Palembang. Pertanyaannya apa, Ibu? Tiara ya. Boleh nggak Pak Ustaz? Di luar tema. Di luar tema, mungkin lain kali ya. Ya, niatnya sudah jadi amal, ikhtiarnya jadi amal. Karena saya kira penonton semua sedang menunggu yang temanya sama. Mudah-mudahan nanti ada yang membantu menjawabkan ya Bu ya.
Baik, kita berikan kesempatan kepada bagian dari ibu-ibu yang ada di sebelah kiri saya. Silakan sebutkan pertanyaannya, namanya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Fahada, perwakilan dari siswi SMK di Ponorogo. Pertanyaannya, A, bagaimana tanggapan AA tentang peran antagonis yang sering diperlihatkan di sinetron? Terima kasih. Peran antagonis di sinetron. Saya kurang ngerti nih. Pertama, saya jarang nonton sinetron. Suka pusing dia, sayang waktu. Saya tuh favorit saya di TV itu adalah itu tuh yang nggak pada pakai pakaian, Pak. Dunia binatang. Dunia binatang mah jadi ilmu. Aduh, saya tidak bisa jawab nih peran antagonis. Yang paling penting hidup itu 3 hal. Mulut, hati, sikap, sama. Ini bahagia. Kalau mulut bagus, hati tidak bahagia. Kalau sikap dibuat bagus, hati tidak, ini namanya acting. Kalau acting di sinetron masih mending semua orang ngerti. Tapi kalau acting dalam kehidupan sehari-hari, dia bakal tersiksa. Banyak orang yang kalau tidak hati-hati acting. Tahunya bagaimana? Nanti di depan dengan di belakang beda. Kalau di depan, oh halayak, saudara-saudara sekalian. Di dalam membangun perusahaan yang profesional, kita membutuhkan integritas pribadi yang jujur, terpercaya, kata supir, gitu. Karena supir nganter, tadi malam mesum, ini bosnya. Kalau jalan diatur, kalem, ya ada yang bisa saya tahu. Ini udah mulai acting. Dan ini tidak akan bahagia. Harusnya kita di mana saja sama, waqafa billahi syahidah. Cukup Allah yang jadi saksi. Di depan orang, di belakang, di luar, di dalam keramaian sendiri sama. Waqafa billahi syahidah. Cukup Allah yang jadi saksi. Nggak ada kemunafikan, baru itu bahagia. Mudah-mudahan cocok jawabannya, ya. Baik, mungkin ada sekitar waktu 2 menit, bisa memberikan kesimpulan dari bahasan kita kali ini. Baik, semua kajian ini bukan untuk menilai orang lain. Kalau selama mendengar ceramah ini mencari sasaran, dia tidak akan sukses. Sasaran kita cuma satu, yaitu orang yang ada di cermin ketika kita menghadap ke cermin. Kalau pas dengar, ini cocok nih dengan istri saya, dengerin. Oh, ini persis dengan suami saya nih, nggak ada robahnya. Tidak ada perlunya kita sibuk memikirkan kekurangan orang sebelum kita sibuk memikirkan diri sendiri. Orang bukan tanggung jawab kita, kecuali kita sudah sungguh-sungguh memperbaiki diri. Sibuknya ngurusin orang tanpa memperbaiki diri, apa yang bisa berubah kalau diri aja tidak kita urus? Oleh karena itulah, mari kita perbaiki diri dalam rangka kita membantu memperbaiki orang lain. Para guru, kalau lihat murid kurang baik akhlaknya, jangan nyalahin orang tua murid, jangan nyalahin muridnya, tapi mulailah jangan-jangan saya jadi guru, belum layak jadi contoh bagi murid-murid. Lebih sibuk melihat kekurangan diri, pada saat yang sama dia sibuk memperbaiki orang lain. Insya Allah. Saya juga mengucapkan terima kasih ini adik-adik dari SMK di Ponorogo. Saya dengar Pak pimpinannya Pak Imam ya sedang nonton. Pak Imam, kula ngaturaken matur suwun sangat, nggih ya. Benar gitu. Yang artinya Saya kurang tahu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan takdir di sini ada manfaatnya ya. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita masih punya satu segmen lagi. Nanti di akhir acara nanti juga akan berikan sedikit tips-tips kepada kita sekaligus doa-doa bagaimana caranya agar hati kita yang memang diciptakan memiliki karakter dibolak-balikan. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa hati kita sesungguhnya ada dalam genggaman Allah. Terserah Allah. Dari 2 jari Allah. Di mana Allah berhak untuk membolak-balikan. Nah, disitulah kepentingan kita untuk terus berhubungan dengan Allah. Biarkanlah Allah mengendalikan hidup kita. Tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar.